ini sudah dibangun oleh kerajaan Arab Saudi. Jadi kita akan menuju ini Masjid Al-Jum'ah. Ini jarang kita lewat di sini, jarang Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah ini memang rezeki Bapak Ibu bisa melihat Al-Jum'ah, sholat Masjid Al-Jum'ah dari jarak dekat. Masya Allah, alhamdulillah dapat juga satu ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita lanjutkan perjalanan. Jadi ketika Rasulullah ingin sholat pada saat itu, ditegur oleh Allah, jangan engkau laksanakan sholat di situ, karena masjid yang pada dasarnya dibangun karena ketakwaan kepada Allah itu lebih tepat, lebih baik untukmu untuk dijadikan tempat sholat. Maka saat itulah Bapak Ibu, setelah perang Tabuk, pulangnya dari perang Tabuk, Rasulullah dengan mengerahkan kekuatan bersama para sahabat-sahabatnya membakar, merobohkan masjid. Kata mereka masjid, bangunan yang mereka bangun sebagai saingan atau berdasarkan hasud kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat pembangunannya Bapak Ibu, Rasulullah ikut ambil batu yang kecil, besar, itu diambil oleh Rasulullah sehingga sebagian sahabat mencegahnya, "Hai baginda Nabi, cukuplah kami yang menyelesaikan semuanya." Apa jawaban Rasulullah? Lakukan apa atau seperti apa yang saya lakukan. Akhirnya sahabat begitu semangatnya Bapak Ibu, bagaimana tidak semangat, Rasulullah ikut andil dalam pembangunannya. Maka mereka yang pada saat itu bersama Rasulullah bangkitkan semangatnya untuk kembali menyelesaikan bangunan Masjid Quba tersebut. Bapak Ibu yang rahmati Allah SWT, kita lanjutkan ke masjid berikutnya atau ke tujuan berikutnya. Ada Masjid Khandaq, ada Masjid Qiblatain, juga ada kebun kurma. Titik terakhir kita insya Allah di Jabal Uhud, di Jabal Uhud. Beberapa titik ini Bapak Ibu insya Allah akan kita kunjungi, walaupun hanya dua titik lagi yang kita singgah, yaitu di kebun kurma dan di Jabal Uhud. Sedangkan di Masjid Qiblatain, Masjid Khandaq, kita hanya lewat seperti kita lewat di samping Masjid Al-Jum'ah tadi. Bapak Ibu yang rahmati Allah SWT, jadi 4 hari kemudian Rasulullah berjalan. Pada sebelum Rasulullah sampai di Quba ini, orang-orang Madinah ini Bapak Ibu sudah tak tertahankan kerinduannya kepada sang Nabi. Ada hampir 1 bulan naik turun ke pohon kurma, melihat dari kejauhan, karena dulu tidak ada WhatsApp Bapak Ibu, tidak ada juga telepon, tidak ada juga HP di situ. Maka mereka dengan rasa penasarannya naik ke bagian yang tinggi. Untuk apa? Untuk melihat kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan naik turun untuk melihat sosok yang mereka nantikan. Bagaimana kita Bapak Ibu tidak merindukan Rasulullah? Orang-orang dulu naik turun, ada enggak yang sekarang ini akan naik turun pohon kurma? Tidak ada Bapak Ibu. Enggak mungkin kita di atas bis ini ada yang berani naik turun pohon kurma. Naiknya bisa, turunnya nggak bisa nanti Bapak Ibu. Nah, karena saking sukarnya, insyaallah. Jadi beberapa perjalanan Rasulullah penuh dengan makna kehidupan yang luar biasa. Kurang apa Rasulullah? Rasulullah ditawarin 1 gunung untuk dijadikan emas, tapi apa yang dijawabkan Rasulullah? Bukan ini yang ku perlukan, bukan ini yang ku butuhkan. Bukan berarti Rasulullah itu adalah orang yang tidak memiliki apapun, tetapi Rasulullah menolak apapun yang sifatnya duniawi. Bahkan ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah, berapa mahar yang diberikan Rasulullah? Kira-kira pada saat itu 30 onta dikasihkan. Wakil ada 40 onta yang dikasihkan Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah. Kalau 1 onta saja 25 juta Bapak Ibu. Tinggal kalikan. Banyak itu Bapak Ibu. Bukan berarti Rasulullah tidak memiliki harta pada saat itu, tetapi Allah mengajarkan menjaga hambanya ini. Disucikan Rasulullah dari sejak umur 5 tahun, kemudian disucikan lagi pada saat Isra wal Mi'raj. Disitulah bedanya kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita punya harta 1000, pengen 2000, setelah 2000 pengen 5000, setelah 5000 10.000, sampai tidak ada batasnya. Kalau keinginan ini tidak ada batasnya. Sekalipun Bapak Ibu sudah menguasai separuh dunia, bahkan seluruh dunia,
maka tidak akan mengenyangkan hati, mengenyangkan keinginan Bapak Ibu semuanya, kecuali kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bagi orang yang bersandar kepada Allah, maka semuanya terasa cukup, sedikit cukup, banyak cukup, apalagi banyak, bahkan bisa memberikan kepada berbagi dengan orang lain. Maka di bumi yang begitu mulia ini kita banyak diajarkan tentang bagaimana tawadhu, bagaimana isar. Isar artinya mendahulukan orang lain Bapak Ibu. Kalau kita punya makanan seperti baginda Nabi dulu, ketika berkumpul dengan sahabat, sahabatnya dulu dikasih makan. Baru setelah itu Rasulullah. Tetapi ada satu kejadian di mana ada seorang wanita memberikan hadiah kepada Rasulullah. Bapak Ibu, di depan ini adalah Masjid Khandaq. Masjid apa? Masjid Khandaq. Khandaq artinya parit. Nah, di sini tempat di mana terjadi perang Ahzab, perang Khandaq. Kemudian ada posko-posko 1, 2, 3, 4, 5, 6 di depan ini Bapak Ibu ada kotak-kotak itu sebagai musola atau tempat sholat, disebut dengan masjid. Satunya ada di Banil Haram, di samping kanan perkampungan Banil Haram. Nah, inilah dulunya dijadikan posko dalam peperangan Ahzab. Perang apa? Perang Ahzab Bapak Ibu. Masya Allah. Kira-kira kelihatan masjidnya Bapak Ibu depan? Kelihatan? Sebelah kanan tadi? Sebelah kanan sudah di belakang kita? Masya Allah. Kalau belum jelas silakan turun, kami tinggalkan Bapak Ibu. Insya Allah. Nah, jadi kita akan melanjutkan perjalanan. Kenapa disebut perang Khandaq? Perang ini terjadi setelah perang Uhud Bapak Ibu. Setelah perang Uhud. Perang Ahzab ini sekitar 10.000 pasukan. Ahzab artinya koalisi. Jadi orang-orang yang Yahudi ini Bapak Ibu bersatu padu dengan orang-orang Quraisy untuk apa? Untuk membayar kekalahannya dari orang-orang kaum muslimin pada saat itu yang kalah dalam perang-perang sebelumnya. Perang-perang sebelumnya seperti Hamra'ul Asad. Ada Hamra'ul Asad. Nah, di situ Rasulullah bersama sahabatnya dinyatakan sebagai pemenangnya. 10.000 pasukan dikumpulkan oleh mereka untuk menyerang baginda Nabi bersama sahabatnya. Mendengar akan ada penyerangan besar-besaran, Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya, meminta pendapat Rasulullah kepada sahabatnya. Wahai sahabat-sahabatku, sebentar lagi kita akan diserang oleh musuh-musuh kita yang jumlahnya jauh melebihi kita, jauh dibandingkan jumlah kita pada saat ini. 10.000 pada saat itu Bapak Ibu akan melawan 3.000 pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih banyak mana 3.000 dengan 10.000 Bapak Ibu? Banyak? Banyak mana? Banyak 10.000 lah. Yang penting tapi dilihat dulu ekornya apa, 10.000 rial apa 10.000 rupiah gitu. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan lewatkan lagi nanti kisah-kisahnya sambil kita bahas. Di depan ini ada satu masjid dengan 2 menara menjulang sebelah kiri jalan. Kelihatan masjidnya Bapak Ibu? Kelihatan ya? Masya Allah. Warnanya warna putih. Kalau ternyata ada yang jawab warna hitam, kacamata hitamnya mohon dibuka Bapak Ibu. Ini adalah Masjid Qiblatain. Masjid apa? Masjid Qiblatain. Ini adalah Masjid Qiblatain. Masya Allah. Rute yang saat ini memang Masya Allah Bapak Ibu, begitu pandai Pak sopir ini membawa kita ini Bapak Ibu. Jadi sekarang adalah masjid apa ini? Masjid Qiblatain. Kenapa disebut dengan Masjid Qiblatain? Perubahan kiblat. Kiblatun itu dalam bahasa Arab satu kiblat. Kalau kiblatani, kiblataini itu maknanya 2 kiblat. Nah, di sini disebut dengan Qiblatain. Rasul 16-17 bulan lamanya berada di kota Madinah dan arah kiblatnya ke Baitul Maqdis. Arahnya ke jalur Gaza, ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena untuk mendekatkan dakwah baginda Nabi dengan hati orang-orang Yahudi pada saat berada di kota Madinah. Orang Yahudi kalau ibadah arahnya ke Baitul Maqdis.